Dongeng Bahasa Indonesia. Rencana Usulan. Dahulu kala, tepat di abad ke-19, seorang wanita muda sedang menikmati kehangatan dan keindahan hari musim panas. Bisakah kau menebak siapa dia? Itu adalah Anne. Ingat gadis muda pintar dari Green Gables? Ya, dia sudah dewasa, menikmati liburan singkat dari perguruan tinggi. Theodora, udara berbau begitu segar dengan semua bunga bermekaran. Oh, tapi ini sungguh panas. Ini Theodora. Dia adalah teman baik Anne, seorang wanita baik yang berhati lembut tapi tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya. Anne yang sedang mengunjunginya melihat bayangan seseorang yang tinggi dan membungkuk di jalan. Oh, Theodora, aku bisa melihat Ludovic muncul di jalan. Mungkin perlu 1 tahun lagi sebelum dia mencapai pintu. Nama pria itu Ludovic Speed, tapi sayangnya dia sama sekali tidak cepat. Rasanya seperti melihat seseorang bergerak dalam gerakan lambat. Seluruh kota tahu dia telah berpacaran atau berkencan dengan Theodora selama 15 tahun. Kami sudah bersama selama itu, dan dia masih belum memintaku untuk menikah dengannya. Tidak bisakah kau bertanya padanya? Tidak, Anne. Aku tidak bisa. Pria itu harus bertanya kepada wanita. Ya, itu kasar. Itu benar. Aturan sosial di abad ke-19 sangat kasar. Ludovic akhirnya tiba di pintu tapi tidak mengetuk. Jika Theodora tidak membuka pintu, dia akan tetap berada di luar sepanjang waktu. Ludovic memasuki rumah dan duduk di kursi berlengan besar. Dia selalu duduk di sana. Halo, Anne. Halo. Mereka bertiga berbincang tentang apa saja. Ludovic cerdas dan bisa berbicara dengan baik, dan Theodora juga fasih dan berpengetahuan luas. Tapi setelah beberapa saat, Anne berpamitan pada mereka. 15 tahun. Aku tidak bisa membayangkan menunggu selama itu untuk kekasihku melamarku. Theodora sangat mencintai Ludovic, dan sepertinya dia juga menyukainya. Keesokan harinya, Anne muncul di rumah Theodora dan mereka berdua mulai mengobrol. Theodora, jika Ludovic tidak cepat melamarmu, kenapa tidak kau suruh cepat-cepat? Menyuruh Ludovic? Itu mustahil. Tidak ada yang mustahil. Anne, Spitz tidak bisa cepat-cepat. Keluarganya pun seperti itu. Apa maksudmu? Theodora memberitahu Anne tentang paman Ludovic yang berpikir untuk mengunjungi saudaranya. Tapi dia tidak pernah mengunjunginya. Kenapa tidak? Karena dia terus memikirkannya. Dan tahukah kau, Ludovic ingin mengecat rumahnya selama lebih dari 10 tahun, tapi dia masih belum melakukannya. Apa? Itu sangat tidak mungkin. Oh, Anne, kecepatannya terlalu lambat. Mereka ahli menunda-nunda. Aku suka Ludovic, tapi aku merasa dia pikir kita punya banyak waktu di dunia. Tapi aku sudah 37 tahun. Aku pikir ada caraku. Dan inilah yang akan kita lakukan. Saat Anne menyampaikan rencananya, mata Theodora berbinar. Aku ragu ini akan berhasil. Tidak ada salahnya mencoba. Theodora setuju dan Anne pergi menemui pemain kedua dalam rencananya, Tuan Arnold, seorang pria yang tampan, lajang, dan siap untuk kekacauan apapun. Tuan Arnold? Anne, masuklah. Kau perlu sesuatu? Aku ingin kau membantuku dengan sebuah rencana kecil. Sebuah rencana? Anne memberitahunya dan matanya menyala. Dia langsung setuju. Aku siap menerima tantangan apapun yang akan membuat Ludovic bergerak lebih cepat. Sekarang selama Ludovic merayu Theodora, tidak ada yang sungguh mengira keduanya akan menemukan cinta yang lain. Ludovic yakin akan hal ini. Sekarang aku akan menunggu sampai Theodore datang dan aku akan menemaninya pulang, seperti yang selalu kulakukan. Tapi ada perubahan rencana saat rencana Anne dimulai. Nona Theodore, izinkan aku untuk menemanimu pulang. Oh, tentu saja. Theodora merangkulkan lengannya ke Tuan Arnold dan mereka berdua melewati Ludovic yang sangat terkejut. Theodora telah dibawa pergi oleh pria lain. Apakah itu Theodora dengan Tuan Arnold?
Bukankah dia seharusnya bersama Ludovic? Mungkin Ludovic telah melambat menuju ke hatinya. Ludovic dengan sedih mengikuti mereka. Terkadang melangkah maju, tapi kebanyakan tidak. Jadi aku berkata, saat mereka berpisah, Ludovic berdiri dan melihat mereka pergi. Dia menertawakan leluconnya. Apakah dia menganggap leluconnya lebih lucu dari leluconku? Oh. Keesokan harinya, Ludovic mengunjungi Theodora dan dengan cemas, Tuan Arnold juga ada di sana, duduk di tempat biasa Ludovic duduk. Selamat pagi, Ludovic. Benarkah? Aku tidak tahu itu. Oh, aku perhatikan semuanya indah. Hari, bunga, bahkan tuan rumahnya cantik. Ludovic geram akan hal ini tapi tidak mengatakan apapun. Dia duduk diam mendengarkan saat mereka mengobrol dan tertawa dan dia merasa ada yang tidak beres. Mengapa pria ini berbicara dengan wanita yang kucintai? Kenapa dia terlihat sangat cantik hari ini? Apa dia mengenakan gaun terbaiknya untuknya? Ludovic yang malang mengalami masa yang sangat buruk. Ketika Anne berkunjung malam itu, Theodora mengungkapkan semuanya dengan lega, karena meskipun dia tertawa dan mengobrol, dia tidak sungguh bahagia. Aku merasa sangat buruk menyakitinya. Aku ingin berdiri di tengah dan hanya berkata, semuanya pura-pura. Tidak, rencana harus jalan terus. Hasilnya akan datang. Tunggu saja. Oh, sudah, Anne. Saat dia pergi, Ludovic hampir lari hari ini. Aku belum pernah melihatnya bergerak begitu cepat. Tuan Arnold dan aku tertawa. Hasilnya jauh lebih cepat dari yang aku kira. Kecepatan Ludovic penuh kejutan. Bagus, aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ludovic akhirnya mendekati kecepatan Theodora. Dia bergegas pulang, melihat rumahnya dan memikirkan rumah besar Tuan Arnold. Beraninya dia mencoba mencuri wanitaku. Aku tidak akan kalah. Dia segera mulai mengecatnya setelah 10 tahun menunggu dan berpikir. Setelah selesai, dia pergi ke Theodora dan memberitahunya, tapi Theodora bertindak seolah dia tidak peduli. Bukan hanya itu, Ludovic sekarang melihat Tuan Arnold menemani Theodora kemana-mana. Lihat, Tuan Arnold bersama Theodora lagi. Sepertinya Ludovic sudah dilupakan. Kota mulai berbicara dan meskipun Theodora melihat betapa sengsaranya Ludovic, dia tetap teguh. Tuan Arnold menghiburnya. Dia akan mengejutkan kita lagi, tapi aku ingin tahu berapa minggu yang dibutuhkan. Dia terlihat kaget melihat kita. Dasar konyol. Aku berharap dia kesini memukulmu dan membawa aku pergi. Itu bukan kejutan yang kuinginkan. Sekarang, haruskah aku menemanimu hari ini? Ya, mari berharap itu membuatnya sedikit goyah lagi. Tapi hal tentang kejutan adalah tidak ada yang pernah tahu kapan itu datang. Jadi malam itu, alih-alih berdiri di tempat biasanya, Ludovic melangkah ke Theodora dan berbicara dengan lantang. Theodora, izinkan aku menemanimu pulang. Ludovic memelototi Tuan Arnold. Theodora sangat terkejut dan tersipu karena setuju. Ludovic melihat rumahnya sementara semua orang menatap mereka dengan kagum. Apa itu Ludovic? Apa dia baru saja marah? Aku belum pernah melihatnya begitu. Bingung. Apakah Tuan Arnold kalah dalam pertempurannya? Saat orang-orang berbicara, malam berakhir. Dan keesokan harinya ketika Anne pergi mengunjungi Theodora. Nah, Theodora, berita apa yang kami bertunangan? Anne terkejut. Bertunangan, dia melihat cincin itu berkilau dari jari wanita yang gembira itu. Ya ampun, kau bertunangan. Aku bertunangan. Tapi bagaimana bisa? Theodora berkata pada Anne bagaimana Ludovic begitu muram saat perjalanan pulang. Aku pikir dia akan marah. Aku memutuskan untuk menggodanya sedikit dan berbicara tentang Tuan Arnold. Tapi aku hampir tidak mengatakan apa-apa saat dia. Theodora. Iya. Menikahlah denganku. Maksudku, maukah kau menikah denganku? Ya,
Ya, ya. Dan begitulah yang terjadi. Dan Ludovic telah memutuskan untuk segera mengadakan pernikahan. Bukan karena aku mengeluh. Sepertinya dia bisa bergegas. Oh, betapa bahagianya aku untukmu, Theodora. Pernikahan Theodora dan Ludovic segera berlangsung di kota. Dan itu sangat sukses. Semua orang di kota sangat terkejut dan bahagia untuk pasangan itu. 15 tahun dan mereka akhirnya menikah. Rencanamu sungguh luar biasa. Aku tahu kau juga seorang aktor yang sempurna. Mungkin aku harus menjadi mak comblang. Oh, Gilbert. Hai. Hai, Anne. Atau mungkin Anne akan terlalu sibuk mencari jodohnya sendiri. Apa kau mengatakan sesuatu? Tidak sama sekali. Maka cerita berakhir dan mungkin dengan sedikit pelajaran juga. Waktu akan selalu sangat-sangat berharga. Saat kita diberi peluang atau kesempatan, kita harus mengambilnya. Atau jika tidak, hal-hal dan orang yang kita cintai mungkin diambil begitu saja dari kita.